Ya, cuaca panas yang cukup ekstrim ini memang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan ada juga yang mencapai suhunya 36 derajat Celcius. Mungkin Anda salah satunya yang merasa kegerahan beberapa hari belakangan ini. Nah, ini BMKG sudah menyatakan bahwa hal ini disebabkan pancaroba dan posisi matahari di wilayah utara ekuator. Lalu sebenarnya ada nggak sih dampaknya bagi kesehatan dan benarkah kondisi ini juga akhirnya membuat ribuan virus jadinya lebih gampang atau lebih berpotensi berpindah dari hewan dan kepada manusia begitu, dan apa bahayanya? Kita akan langsung bahas dengan Koordinator Udayana One Health Collaborating Center, Dr. Ni Nyoman Sri Budayanti. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak. Kalau di Denpasar, Bali beberapa hari belakangan ini gerah juga nggak tuh bawaannya? Lembab gitu, terus kepanasan. Ya betul, sama yang gelap, yang panas malam agak hujan, jadi memang tidak menentu sekali Mbak. Cuacanya cukup ekstrim ya. Nah sebenarnya dampaknya apa saja sih dengan peningkatan suhu bumi yang panas ini? Karena kan ada penelitian juga yang sudah menyebutkan bahwa suhu bumi ini yang terus meningkat nantinya akan bisa membuat virus-virus yang ada di hewan jadi lebih gampang berpindah ke manusia. Benar tidak, dan apa bahayanya jika hal ini terjadi? Iya betul Mbak, jadi sudah dari sejak beberapa dekade para ahli sudah meramalkan hal ini. Malah ada yang mengatakan di tahun 2050 suhunya bisa sampai 60. Dan betul sekali kita sekarang sudah mulai melihat banyak virus-virus baru yang bermunculan gitu. Jadi efek dari pemanasan global itu sangat dan memang sangat ada Mbak. Yang pendek maupun jangka panjang. Oke, dampaknya bahayanya seperti apa jika memang virus-virus yang biasa ada di hewan ini berpindah ke manusia, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang virus yang berpindah, tentu dia akan menjadi satu penyakit yang baru yang kita kenal dengan emerging infectious disease itu. Itu akan, kalau satu penyakit baru kita tentu akan harus banyak mempelajari. Kadang-kadang kita belum siap untuk mengantisipasi karena sesuatu yang baru. Jadi kita membutuhkan, sama seperti pengalaman di COVID kemarin Mbak, kita betul-betul jatuh bangun untuk mengidentifikasi apa. Atau dengan kasus hepatitis sekarang, kita juga di kesehatan manusia sedang berjuang banget untuk menentukan ini virusnya apa. Itu tentu akan membawa kasus kematian yang tinggi, akan memberi efek kepada seluruh sumber daya manusia dan keadaan di sekitar kita Mbak. Berarti kalau kita simpulkan, kita melihat bahwa kita bicara soal SARS-CoV-2 gitu yang menyebabkan adanya COVID-19, itu kan juga adalah awalnya virusnya ditemukan di kelelawar, kemudian berpindah ke manusia. Berarti ini adalah satu contoh kasus nyata adanya dampak dari pemanasan bumi, begitu, suhu bumi, hingga akhirnya terjadi transisi atau perpindahan virus dari hewan kepada manusia. Seperti itu, Bu? Ya, jadi mungkin harus dijelaskan dari awal kali Mbak ya. Okay. Dengan ada pemanasan global itu suhu meningkat, es di kutub itu mencair gitu ya, mereka mencair sehingga terjadi perubahan dari landscape bumi kita. Perubahan landscape bumi kita, kemudian juga dengan pemanasan beberapa kita tahu ada kebakaran hutan, kita tahu ada banyak kejadian alam, itu menyebabkan global warming, menyebabkan cuaca ekstrim. Nah, dari perubahan landscape bumi kita itu akan terjadi perubahan interaksi antara human dan animal, terutama dengan wildlife. Kalau kita ngomong tentang kelelawar, dia akan terbang mendekat kepada manusia. Begitu juga binatang yang lain. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada binatang-binatang liar yang masuk ke pemukiman gitu ya, karena mungkin mereka kelaparan karena habitat mereka mulai rusak karena pengaruh daerah mereka sudah habis. Nah, di antara itu ada interaksi antara manusia dengan virus-virus dengan binatang-binatang tersebut. Nah, itu interaksi di level manusia virus ekosistem. Tetapi di level mikroba itu juga terjadi interaksi, Mbak. Jadi timbulnya satu penyakit baru atau virus itu bisa loncat karena kontak erat. Dan ada 3 mekanisme menyebabkan timbulnya satu penyakit yang baru, menimbulkan satu virus yang baru. Yang pertama adalah kalau virus yang ada di binatang tersebut karena kontak erat dia berpindah ke manusia. Sedangkan di manusia itu dia bukan sebagai flora normal atau virus yang bisa dinetralkan oleh tubuhnya, sehingga dia menjadi satu penyakit yang baru. Itu pertama. Jadi adanya perpindahan host karena kontak yang erat. Yang kedua adalah
karena jumlah virus yang ada pada manusia yang didapat dari hewan itu jumlahnya meningkat melewati ambang dari dosis infektif atau dosis menyebabkan penyakit. Karena dalam jumlah yang banyak, virus-virus atau bakteri itu akan mengeluarkan faktor-faktor virulennya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit. Gitu. Yang ketiga, yang paling sering terjadi adalah dengan interaksi yang erat antara manusia dengan binatang dan virusnya melompat atau bakteri atau mikroorganismenya melompat, mereka melakukan mutasi. Ini yang terjadi karena seperti kita dengar COVID kemarin mutasinya banyak dan itu adalah sifat khas dari virus-virus terutama golongan yang asam nukleatnya ribonuklease gitu Mbak. Jadi ada 3 mekanisme yang menyebabkan virus itu atau mikroorganisme menjadi patogen pada manusia. Oke, kemudian dengan adanya kondisi seperti ini, banyak kemudian sejumlah pihak yang akhirnya mempertanyakan apakah artinya interaksi kita dengan hewan harus dibatasi atau seperti apa? Karena kan itu bukan satu hal yang mudah juga untuk sebagian orang yang memang sehari-harinya harus berinteraksi dan sudah terbiasa berinteraksi. Nah, apa yang sebaiknya kemudian dilakukan, Ibu? Ya, jadi tadi itu adalah dari mekanisme terjadinya satu virus yang baru, satu penyakit yang karena virus atau mikroorganisme lain yang dari wildlife yang dari binatang liar. Jadi kalau mekanismenya gimana caranya? Kita harus mulai membiasakan kalau binatang-binatang dari liar gitu seperti apa ya, contohnya iguana gitu, itu dia termasuk bukan binatang mainan, bukan ternak atau apa, biarkan jadi hewan liar. Jadi wildlife biarkan jadi tempatnya di wildlife, jangan dirusak habitatnya. Nah, lagi satu tadi yang belum saya bilang adalah terjadinya meluasnya virus juga karena sektor-sektor atau binatang-binatang pembawa virusnya itu lebih banyak populasinya, terutama yang disebabkan oleh pembawanya seperti nyamuk atau binatang-binatang kutu-kutu binatang itu juga dia menyesuaikan dengan panas gitu. Jadi kalau dulu ada nyamuk yang cuma hidup di daerah subtropis, sekarang dengan panas dia bisa hidup di daerah tropis. Gitu. Meluasnya itu karena sektor pembawa virus itu juga meluas penyebarannya. Jadi ada 2 ya Mbak, dari wildlife atau dari vektor yang memang meluas. Dengan adanya kondisi seperti ini, apa kemudian yang bisa kita kelola agar menghindari dari faktor-faktor risiko yang ada? Ya, kalau dari segi vektornya karena misalnya nyamuknya populasinya meningkat dengan banyak ada banjir gitu ya, air tergenang banyak, tentu kita harus melakukan pencegahan mengurangi populasi nyamuk tersebut. Gitu. Tapi kalau untuk yang dari wildlife, mulai kita membatasi diri untuk berinteraksi dengan wildlife. Jadi tidak harus memelihara binatang eksotik di rumah, tidak harus mengkonsumsi binatang-binatang eksotik seperti apa ya, kan banyak kita lihat binatang-binatang eksotik yang dikonsumsi yang dianggap sebagai suatu tren itu mungkin bukan satu yang bijaksana untuk kita lakukan karena kita tidak tahu binatang-binatang tersebut mengandung bakteri atau virus apa Mbak. Di antaranya juga sepertinya harus kita terus terapkan dan dilanjutkan kebiasaannya perilaku hidup bersih dan sehatnya ya Bu ya? Betul, terutama yang karena vektor ya Mbak, itu kita harus menjaga lingkungan dan sebetulnya lebih mudah kita atasi kalau karena ada vektornya, kita batasi vektornya, kita kurangi populasi vektornya, entah itu nyamuk, entah itu apa, itu akan melindungi kita dari infeksinya. Bu Nyoman Sri Budayanti ini kan juga merupakan staf pengajar di Departemen Mikrobiologi Klinik FK Universitas Udayana. Nah, rasanya tepat ini ketika saya tanyakan bahwa di Indonesia saat ini juga sedang merebak satu kondisi di mana adanya penyakit kuku dan mulut pada sapi. Kita tahu sapi ini sama-sama mamalia juga begitu ya. Meskipun memang Menteri Kesehatan sudah menegaskan bahwa penyakit ini tidak akan pindah ke manusia, tapi perlu diluruskan kembali. Probability-nya seperti apa? Apakah kemudian reseptornya ada kemungkinan cocok begitu ketika sampai di manusia atau seperti apa? Apa yang harus kita waspadai terkait dengan hal ini? Ya. Jadi mungkin kita harus mengerti sifat dari virus. Virus itu bisa berkembang di dalam sel hidup, di dalam inang, karena dia membutuhkan sel hidup untuk berkembang dia. Dan untuk masuk ke dalam sel hidup tersebut, dia membutuhkan tempat untuk menempel yang kita sebut reseptor. Nah sampai saat ini virus yang penyebab penyakit mulut kuku pada binatang itu tidak ditemukan reseptornya pada manusia gitu. Jadi belum ada laporan mengenai penyakit mulut
kuku pada hewan itu yang mengenai manusia. Gitu. Mungkin seandainya pun ada, mungkin kecil ya, tapi kita di Indonesia tidak mendapatkan laporan itu gitu. Kemungkinan reseptornya tidak sesuai. Tetapi kita harus mengingat bahwa akibat dari PMK itu akan berpengaruh kepada binatangnya. Jadi mungkin kalau penyakit mulut kuku ini dampaknya lebih kepada ekonomi, Mbak, karena sapinya mati, produksi susunya berkurang gitu ya, dan dia sangat menular. Jadi virus ini sangat menular, sangat cepat menginfeksi ternak-ternak yang lain. Jadi kita akan takut dengan ketahanan pangan kita gitu. Karena ada beberapa bagian-bagian dari sapi yang akhirnya tidak sebaiknya dikonsumsi begitu. Kita kembali terakhir kepada headline kita hari ini, suhu bumi memanas, penularan virus rentan meluas. Itu artinya apakah bisa dipastikan bahwa dengan meningkatnya suhu bumi artinya juga memang penularan virus ini akan semakin rentan meluas, termasuk diantaranya dari hewan kepada manusia? Ya, Mbak. Sebetulnya para ahli itu sudah melakukan penelitian dan sudah membuat satu menarik kesimpulan, Mbak, bahwa kita bilang biasanya ini ada faktornya ya, ada binatangnya, jadi kita sering menyebut sebagai suatu penyakit zoonosis, penyakit yang dari hewan ke manusia. 80% penyebab penyakit infeksi itu disebabkan oleh penyakit dari binatang ke hewan, jadi zoonosis. Itu yang pertama. Kemudian setiap tahun tuh ada 5 penyakit baru, Mbak, tapi 3 itu disebabkan oleh zoonosis, disebabkan oleh penyakit infeksi ini. Dan 80% dari penyakit itu berpotensi untuk bioterrorisme. Jadi dari dulu sebetulnya ahli-ahli sudah sangat memberikan perhatian kepada penyakit yang berpotensi sebagai zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari binatang ke hewan. Gitu, Mbak. Dan solusinya adalah mengatasi dari akar permasalahannya ya. Kalau dalam hal ini kita kaitkan dengan suhu bumi yang memanas, itu artinya kita sebagai masyarakat selain menjaga kondisi kesehatan, juga harus mulai sadar ya bahwa global warming itu nyata. Jadi harus mulai dibiasakan perilaku hidupnya untuk bisa lebih melakukan hal-hal menghambat lah ya pemanasan suhu bumi yang cukup ekstrim begitu ya Bu ya? Ya, mungkin pemanasan global ini menimbulkan penyakit infeksi itu hanya bagian kecilnya ya, Mbak. Maksudnya hanya satu bagian. Dia bisa menimbulkan masalah yang lain lagi gitu. Bukan hanya infeksi gitu ya. Mungkin akan menimbulkan kemiskinan karena banyak bencana, banyak banjir, lahan pertanian menjadi tidak ada, menjadi kelaparan. Banyak akibat yang disebabkan oleh pemanasan global gitu. Jadi harusnya mulai sekarang kita sadar itu bisa kita kurangi. Kalau mencegah mungkin agak sulit ya, tapi kita bisa mengurangi. Dan untuk penyakit infeksi kita harus mulai menyiapkan atau bersiap-siap mengidentifikasi, menyiapkan diri dengan alat-alat diagnosis yang sesuai dengan perilaku hidup sehat untuk masyarakat sehingga tidak terjadi penyebaran virus-virus yang baru dari binatang terutama, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ni Nyoman Sri Budayanti sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected dan sehat selalu Bu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.